Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi. Bapak Ibu, ada info terbaru bahwa pemerintahan Prabowo akan merealisasikan skema pensiun PNS pada tahun depan, Bapak Ibu. Nah, informasinya seperti apa? Mari kita simak. Kita kutip dari CNBC Indonesia. Pemerintahan Prabowo berencana mengubah skema uang pensiun bagi para aparatur sipil negara. Perubahan ini tertuang dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN yang ditetapkan dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 edisi pemutakhiran. Reformasi skema perlindungan hari tua bagi ASN ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Undang-undang itu mengamanatkan dua substansi penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Desain itu diantaranya yang pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial sebagaimana halnya PNS, diantaranya terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kemudian yang kedua, dalam Undang-Undang ASN secara tegas mengamanatkan pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdiannya. Selain karena adanya amanat Undang-Undang ASN, reformasi pensiunan itu juga akan dilakukan karena adanya risiko penyelenggaraan program pensiun bagi para abdi negara saat ini. Pertama, risikonya adalah manfaat pensiun yang diterima oleh pensiun PNS relatif masih rendah dan dalam tren terus-menerus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu. Ini ditegaskan di dalam kebijakan ekonomi makro bahwa kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Yang kedua, terdapat kesenjangan tingkat rasio penempatan atau replacement rasio antar jabatan, di mana rasio ini cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Ketiga, pemerintah menganggap penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan pay as you go, yakni manfaat pensiun yang sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk terus meningkatkan resiko fiskal ke depan seiring dengan tren population gain. Beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Nah, itu pertimbangan yang ada di dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Bapak Ibu. Sehingga secara garis besar arah reformasi program yang akan dilakukan oleh Presiden yang baru, di mana program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi menjadi dua kelompok besar. Di antaranya yang pertama adanya perubahan skema program untuk PNS lama atau PNS existing, dan yang kedua untuk program pengembangan program baru bagi PNS baru dan P3K. Jadi ada dua program yang akan dilakukan oleh pemerintahan ke depan, sehingga secara garis besar desain reformasi yang menjadi prioritas pemerintah. Yang pertama, pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS lama yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay menjadi alternatif utama pemerintah. Kemudian yang kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti
dengan formula iuran dan manfaat berbasis take home pay. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis take home pay baik untuk PNS lama maupun PNS baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi rasio penempatan yang lebih wajar antar jabatan. Kemudian yang ketiga yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah mendesain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Nah, itu poin-poin yang terkandung di dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Bapak Ibu yang akan diterapkan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mudah-mudahan segera terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.